Man qala hina yasma'un nida, siapa yang kemudian setelah mendengar azan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah, itu yang tadi itu yang dimaksud, wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Maka lalu kemudian disebutkan apa yang diberikan pada orang ini adalah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, sebagai pengantar pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa taklim di waktu subuh ini atau taklim secara umum di masjid itu sangat penting ya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini semisal dengan hadis tentang salat syuruk ya. Di Al-Mu'jam Al-Kabir itu memang periwayatnya itu adalah At-Tabrani ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajjatamman hajjatuhu, rawahu Tabrani. Itu di Al-Mu'jam Al-Kabir. Jadi siapa yang kemudian bergegas untuk datang ke masjid, tidak ada keinginannya kecuali dia mau belajar kebaikan di sana atau mengajarkan kebaikan di sana, maka dia dapat pahala seperti orang haji yang sempurna hajinya. Nah, ini di tekstual hadis ini memang disebutkan ke masjid itu dia punya niat untuk belajar atau mengajarkan. Di sini ada taklim. Maka bagus sebenarnya taklim itu di waktu subuh, dan ini semisal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan salat syuruk. Jadi salat yang kemudian dilakukan pada waktu subuh lalu kemudian dia berdiam diri berzikir sampai waktu syuruk lalu melaksanakan salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji yang sempurna juga. Kalau di sini taklimnya, jadi belajar, ada taklim semacam ini, maka penting sebenarnya memang untuk di waktu subuh itu kalau memang bisa berdiam diri dan mungkin sudah tahu ada taklim, ada pembelajaran di waktu subuh itu, untuk duduklah mendengarkan, karena itu pahalanya seperti haji. Kalau di hadis yang lain yang menyebutkan tentang sholat syuruk, walaupun sholat syuruk itu kemudian ulama ada yang berbeda pendapat bahwa yang dimaksud sholat syuruk itu adalah sholat awal waktu duha, bukan khusus syuruk. Tapi ada ulama yang kemudian beda antara awal waktu duha dengan syuruk itu. Silakan saja. Yang penting itu bukan dilakukan kontinu atau terus menerus, karena memang sunnah Nabi itu tidak melakukan sholat duha terus menerus. Jadi sunnahnya tidak terus menerus. Nah, konteks hadis ini memang ada kaitannya dengan hadis Nabi yang kemudian tidak diperselisihkan. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang berjalan untuk mencari ilmu dalam satu taklim, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi memang ada keterkaitan. Orang yang berada dalam posisi ingin belajar atau dia ingin mengadakan taklim, Allah kasih orang ini dalam posisi dia sedang dimudahkan menuju surga itu, sehingga kemudian
apapun yang kita lakukan dalam taklim itu punya pengaruh penting dalam kehidupan kita untuk tidak meremehkan hal itu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja amalan yang sederhana yang mungkin lebih kita ingin kuatkan kembali ya, tentang keutamaan menjawab azan. Sederhana tapi ingin kita kuatkan kembali karena ini beberapa hadis ini cukup untuk memberikan motivasi kepada kita, mengingatkan sebenarnya di antara fadilah keutamaan menjawab azan itu. Saya ambil dari ringkasan hadis Al-Khulasah fi Fadail A'mal Syekh Ali Naif Asy-Syahid itu. Ketika membahas tentang keutamaan menjawab azan ya, berdasarkan beberapa riwayat. Pertama, riwayatnya Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul, summa sallu alayya, summa sallallahu li al-wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah. Faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah." Jadi ini yang pertama, di riwayatnya Abdullah bin Amr bin As ini Nabi SAW menerangkan tentang siapa orang yang kemudian dia mendengarkan adzan lalu kemudian dia menjawab seperti yang diucapkan muadzin itu ya, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu dalam riwayat yang lain dengan membaca la haula wala quwata illa billah, kemudian dia bersalawat kepadaku dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah, maka dia nanti akan ada tempat buat dia di surga ya, dan aku akan menghalalkan syafaat kepadanya. Jadi menurut riwayat Abdullah bin Amr bin As ini penekanannya adalah ketika azan dikumandangkan lalu mengatakan seperti yang diucapkan muadzin, faqulu misla ma yaqul. Nah, itu yang pentingnya. Jadi Allahu Akbar kita jawab seperti itu. Sampai ada ulama yang menyebutkan siapa yang kemudian di antara orang-orang yang nanti model kemungkinan su'ul khotimah, jelek matinya itu adalah orang yang ketika adzan dia nggak peduli, ngomong aja terus ada adzan padahal itu dengar dia hendak jawab. Itu ciri-ciri orang-orang yang nanti akan su'ul khotimah. Dikhawatirkan su'ul khotimah itu di antara 5 yang disebutkan para ulama itu adalah ketika adzan dikumandangkan dia enggak peduli, setemu mare gitu kan. Nah, ini di dalam hadis ini disebutkan idza sami'tum al-muadzina faqulu misla ma yaqul. Ini penting yang pertama itu. Dan di sini dicakupkan bahwa memohon wasilah, nanti bersalawat kepada Nabi, lalu kemudian tentang diberikannya syafaat. Lebih tegas lagi di riwayat yang saya sampaikan yang kedua, riwayat dari Jabir bin Abdullah. Jadi tentang kalimat wasilah itu ya, sama. Jadi mangqala hina yasma'un nida, siapa yang kemudian setelah mendengar azan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah, itu yang tadi itu yang dimaksud, wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Maka lalu kemudian disebutkan apa yang diberikan pada orang ini adalah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Jadi orang yang ingin syafaat Nabi itu salah satu diantaranya ketika selesai adzan dikumandangkan dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Nah, ini kita ingin menguatkan saja selama ini yang kita lakukan apa, untuk apa dan bagaimana.
Jadi kalau riwayatnya Abdullah bin Amr bin As tadi itu lebih penekanannya kepada mengucapkan sama seperti yang diucapkan muadzin, ya. Lalu kemudian meminta kepada Allah al-wasilah itu, dan ini doanya seperti ini. Jadi di riwayatnya Jabir bin Abdullah ini selesai adzan dikumandangkan, maka lalu membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmud alladzi wa'ata. Ini yang dimaksud dengan summa sallallahu li al-wasilah itu. Nah, apa keutamaannya? Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Jadi orang-orang yang betul-betul ingin dapat syafaat Nabi itu salah satu kebiasaannya, dia setelah mendengar adzan selalu berdoa dengan doa ini. Kalau yang tadi disebutkan, ada ulama yang menyebutkan memang khawatir orang itu su'ul khotimah, cirinya dia tidak pernah atau kemudian jarang untuk mendengarkan adzan dan bahkan tidak peduli dengan adzan itu. Nah, itu syafaat Nabi. Lalu kemudian di riwayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya, itu berbeda juga ya. Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini yang kemudian agak berbeda teksnya. Dia mengucapkan setelah itu raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Ini dibalik, biasanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kalau ini dibalik, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Apa? Ghufira lahu dzanbu. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi keseharian. Jadi di seputar adzan itu saja luar biasa. Keutamaan di seputar adzan yang harus kita lakukan kalau berdasarkan hadis-hadis ini, pertama kita menjawab, kita mendengarkan muadzin itu dan mengucapkan yang sama seperti yang kemudian diucapkan oleh muadzin itu. Maka lalu kemudian yang kedua, setelah itu riwayat dari Jabir bin Abdullah, ketika selesai adzan dikumandangkan, maka lalu orang ini membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tadi itu, maka apa pahalanya, apa keutamaannya? Halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Akan aku halalkan syafaatku nanti kepada orang itu di hari kiamat. Orang yang tergila-gila dengan syafaat. Kadang-kadang malah adzan tidak didengarkan, ingin syafaat tapi malah tidak didengarkan, lalu kemudian juga tidak didatangi untuk ke masjid. Nah, kemudian yang riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas itu, jadi boleh ya, jadi kita boleh berdoa setelah la ilaha illallah lalu membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu, lalu ditambahi lagi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Nah, ini pahalanya, keutamanya lain lagi, maka dosa-dosa kita akan diampuni di situ. Kalau tadi dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu akan dihalalkan syafaatku, kata Nabi, kepada orang ini nanti di hari kiamat. Kalau yang ini akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi itu dibaca dua-duanya, Pak. Jadi dibaca dua-duanya sehingga kemudian kita dapat keutamaan dapat syafaat dari Nabi nanti, dan keutamaan dosa-dosa kita diampuni. Ini masih seputar adzan saja. Lalu riwayat berikutnya itu yang di Al-Khulasah itu fi Fadail Amalnya Syekh Ali An-Naif ini, kemudian ada riwayat dari Anas bin Malik. Riwayat dari Anas bin Malik ini menyebutkan, dan ini sudah sering kita dengar, cuma ada yang menarik di sini. Waktu doa yang mustajabah itu salah satunya adalah antara adzan dan iqamah.
ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Jadi ini menjadi menarik ya. Dan kita sudah tahu ada doa yang kemudian tidak akan ditolak oleh Allah, itu adalah antara adzan dan iqamah. Jadi antara adzan dan iqamah itu la yuraddu, doanya tidak akan ditolak. Ad-du'a la yurad, tidak akan tertolak doa di antara adzan dan iqamah. Tapi yang menjadi menarik di sini, kalau sahabat bertanya kemudian kepada Nabi itu, "Famada naqulu ya Rasulullah?" Kira-kira antara adzan dan iqamah itu minta apa ya Rasulullah, kira-kira doa apa kira-kira gitu kan? Karena semua orang kan punya hajat itu, orang punya keinginan. Maka Rasulullah secara spesifik menyebutkan ini, salullah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kamu kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Jadi minta sehat, minta selamat itu di antara adzan dan iqamah. Jadi boleh kita membaca minta sehat, minta kesehatan itu boleh di mana saja, kapan saja kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajabah lebih-lebih. Dan ini secara spesifik disebutkan salullah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi antara adzan dan qomat itu doa yang dianjurkan oleh Nabi, minta selamat, minta sehat, minta selamat itu di waktu antara adzan dan iqamah. Ya, karena persoalan sehat itu Pak, persoalan selamat, persoalan sehat itu menjadi sesuatu yang sangat semua orang, kalau yang namanya sehat itu kan gitu, sampai cari-cari kemana, didatangi itu untuk sehat itu. Jadi kalau ini yang jadi menarik, kalau tadi itu tentang menjawab adzan, jadi dengan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu akan dihalalkan syafaatnya pada kita nanti di hari kiamat, supaya kita tahu keutamaannya dan kita baca itu. Selama ini kita baca memang, tapi paling tidak mungkin dikuatkan untuk itu. Dan yang kedua adalah akan diampuni dosa-dosanya ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Itu nanti diakhiri dengan membaca raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dina. Akan diampuni dosa-dosa kita. Dan ternyata waktu mustajabah itu salah satu diantaranya adalah antara adzan dan iqamah. Maka memang dianjurkan kepada takmir itu, alhamdulillah kita sudah pakai itu, ada jedah waktu memang yang harus diberikan kepada jamaah itu, agar jangan keburu-buru untuk iqamah itu. Karena waktu yang pertama penting itu adalah misalnya waktu salat tahiyatul masjid. Setelah itu salat qobliyah subuh yang belum melaksanakan di rumah. Setelah itu zikir, istighfar maupun tasbih, lalu berdoa. Karena memang antara azan dan iqamah ini adalah waktu yang mustajabah. Jadi berikan kesempatan jamaah untuk berdoa, untuk istighfar, untuk salat. Jadi jangan bangga-banggaan keburu-buru karena subuhnya awal, lalu kemudian baru 3 menit sudah qomat, itu bangga-banggaan. Di beberapa tempat baru azan itu Pak, itu kayaknya utama banget ketika baru azan 3 menit, padahal itu memberikan kesempatan kepada orang yang mungkin lagi capek istirahat, baru bangun ketika azan, sehingga dia kalau kemudian iqamahnya itu cepat, dia kehilangan, jamaah ini kehilangan sholat qobliyahnya yang utama, kehilangan waktu untuk berdoa, untuk minta sehat dan selamat itu di waktu antara adzan dan iqamah. Kenapa? Karena baru 3 menit sudah adzan itu, dan berasumsi bahwa utama banget itu, kemudian adzan langsung. Nah, itu kesalahan sebenarnya, tidak memberikan kesempatan pada jamaah untuk mengambil waktu yang berkah itu. Di antaranya adalah waktu berdoa antara adzan dan iqamah itu. Kalau Nabi SAW menganjurkan apa yang diminta, yang paling utama itu adalah
sehat dan selamat di antara adzan dan iqamah, maka ada doa yang memang doa ini biasanya termasuk di antara doa yang dibaca zikiran pagi dan petang, dan doa ini sudah masyhur ya, ada di Sahih Jami'us Shaghir itu, dan doa ini yang saya lihat yang pas dengan apa yang dianjurkan Nabi. Jadi Nabi itu kan menganjurkan umum, pokoknya mintalah antara adzan dan iqamah itu sehat dan selamat, umum, tapi penekanannya kepada kesehatan dan keselamatan itu. Nah, doa ini yang ada di Jami' Shaghir itu menurut penuturan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini ya, pada waktu pagi dan sore, dan doa ini selalu dibaca oleh beliau baik dalam kondisi damai atau perang, saat di Madinah atau saat safar keluar Madinah. Doa ini selalu dibaca oleh Nabi. Doa ini berisi permohonan keselamatan ya, untuk diri sendiri, untuk keluarga dan harta benda kita, mencakup urusan dunia dan akhirat. Doa ini juga berisi permohonan perlindungan dari bahaya yang mengancam dari segala arah, seperti dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan bawah. Jadi bisa dibayangkan bila Rasulullah SAW sendiri terjaga dari dosa dan pembunuhan oleh musuh itu, beliau masih berdoa dengan doa ini untuk mengajarkan kita, umatnya, apalagi kita. Jadi bacalah doa ini ya. Nah, ini pas sekali sebenarnya dengan apa yang dianjurkan Nabi ketika dalam riwayat Anas bin Malik tadi itu. Apa sih yang kita minta spesifik di antara azan dan iqamah itu? Maka Nabi menjawab, minta sehat dan selamat di waktu itu. Nah, doa ini berbunyi dan sudah sering kita baca juga. Cuma pas kalau kita baca antara azan dan iqamah juga ini. Ya, setelah kita istighfar, membaca tasbih, selesai sholat, setelah sholat qobliyah ataupun selesai sholat tahiyatul masjid, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi adamika an mutala min tahti. Ini riwayat dari Abu Daud, dan doa ini memang sweet ya dengan apa yang dianjurkan Nabi. Di situ ada permohonan kepada Allah al-afiyah, dan kemudian di tekstual redaksi keduanya memohon al-afwa wal afiyah. Jadi kalau Nabi tadi ditanya oleh sahabat apa yang diminta antara adzan dan iqamah itu yang paling bagus ya, boleh kita minta apa saja sebenarnya doanya. Tapi ini riwayat ini kemudian kira-kira apa yang pas yang diminta ya Rasulullah antara adzan dan iqamah? Lalu Nabi menjawab, sallallahu al-afiyah, minta kepada Allah itu sehat, minta selamat di antara adzan dan iqamah itu, minta kepada Allah sehat dan selamat itu di dunia dan di akhirat. Maka ada doa yang kemudian pas sekali dan memang ada permohonan seperti yang dianjurkan Nabi itu adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kemudian dilanjutkan Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fat min baina yadayya wa min khalfi wa yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi adamika an utala min tahti. Nah, kita sedikit perdalam ini doa ini. Ternyata doa ini luar biasa memang. Cakupannya banyak sekali, cakupannya banyak dan luar biasa. Nah, di doa ini yang kita minta, kita memohon kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi kita minta al-afiyah itu,
Yang kalau dalam bahasa di situ ya, di permohonan kepada Allah itu afiah ya, memohon karunia kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi di situ ada al-afiyah. Al-afiyah itu dari afa yu'afi, afiatan. Itu mempunyai dua arti. Afiat itu, afiyah itu ada dua arti. Pertama adalah difa'ullah anil abdi minal ilal wal bala. Jadi kita bermohon kepada Allah, afiat itu adalah terlindung dari berbagai penyakit dan bencana. Jadi al-afiyah itu bisa diperlawankan atau lawan dari al-marad atau sakit. Jadi ketika kita bermohon untuk selamat di situ, sehat. Jadi terhindar dari penyakit dan bencana. Kalau para ulama menyebutkan paling tidak kita berdoa kepada Allah bermohon dari penyakit-penyakit besar. Jadi kalau penyakit-penyakit umum itu boleh untuk menggugurkan dosa-dosa gitu. Jadi pilek, batu, tidak apa-apa, itu bagian dari pengguguran dosa-dosa. Tapi al-afiyah di sini dimaksudkan adalah ketika kita mengucapkan Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Berarti pertama maknanya adalah kita terlindungi dari penyakit-penyakit besar dan bencana. Kita bermohon terlindungi dari itu pada Allah. Kemudian maknanya lagi afiyah itu adalah yusarrifullahu anka adan nas wa yusarrifu ada kanal. Jadi permohonannya itu adalah selamat dari kejahatan orang lain dan menyelamatkan orang lain dari kejahatan orang. Jadi maknanya kita memohon afiyah itu selamat itu adalah selamat dari niat-niat jahat atau perilaku jahat orang lain. Jadi itu bagus sekali ketika berdoa habis salat qobliyah atau habis salat tahiyatul masjid, kita baca istighfar dulu ya, astagfirullah, astagfirullah, terus subhanallah. Setelah itu sebelum qomat berdoa Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi doanya itu paham, Pak. Yang kita minta, kita mohon pada Allah itu paham. Dan kita memang harus meningkat dari sekedar membaca doa. Kadang-kadang tidak paham. Jadi makanya kalau ada acara-acara doa bersama itu kalau amin amin itu tidak ngerti kadang apa yang diminta. Maka kita ini harus meningkat. Allahumma inni as'alukal afiyah. Jadi afiat itu apa? Di bayangan kita terlindung dari penyakit-penyakit besar dan bencana dan terlindung dari kejahatan orang. Kita selamat. Dan luar biasanya di hadis ini juga berikutnya adalah bermohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Jadi tidak hanya sekedar afiyah tapi memohon afwa. Jadi kalau afwa itu beda lagi. Ya. Jadi afwa itu atau kemaafan itu dalam bahasa Arab itu dari afa ya'fu afwan. Afa ya'fu afwan. Kalau tadi afa yu'afi afiatan. Kalau ini adalah afa ya'fu afwan. Apa yang dimaksud dengan afwan itu? Ya, di dalam Mu'jam Maqayisul Lughah itu al-afu itu dua pengertiannya. Pertama adalah al-mahwu wa tahsu wa tarkul iqab ya, jadi menghapus, meninggalkan kesalahan orang lain, tidak menghukum sebagai bentuk kemurahan. Jadi kita memohon kepada Allah, ya Allah jangan hukum kesalahan. Jadi afwa itu, maaf itu kepada Allah itu memohon kepada Allah jangan sampai dihukum ya Allah. Jangan sampai diiqab atas kesalahan yang kita lakukan sebagai bentuk kemurahan dari Allah yang kita mohonkan. Maka nanti ada kaitannya dengan fidi ini dalam urusan agamaku ya Allah.
maafkan ya Allah, maafkan urusan agamaku, karena urusan agamaku ini tidak sempurna ya Allah. Salat tidak sempurna, waktu-waktu salat kadang begitu, mohon maaf ya Allah. Jadi itu luar biasa, doa mustajabah antara adzan dan iqamah, yang itu adalah waktu yang mustajabah. Jadi tadi selain minta afiat itu minta kepada Allah, maaf ya Allah, jangan sampai dihukum. Atau kemudian al-afu itu berarti artarku min ghairi istihqaq, semata-mata meninggalkan ya, karena tidak ada kesalahan. Kalau tadi mungkin kita urusan itu minta kepada Allah, di samping minta selamat, minta sehat, minta kepada Allah, maaf ya Allah, maaf, jangan sampai dihukum, urusan agamaku ini banyak yang tidak benar. Allahumma inni as'alukal afwa. Jadi minta maaf ya Allah, jangan sampai dihukum fi dini, urusan agamaku ya Allah banyak yang tidak sempurna. Wa dunyaya, urusan duniaku mungkin tidak tuntas. Wa ahli, urusan keluargaku mungkin aku sering marah sama istri, mungkin mangkel sama anak-anak, urusan, maafkan ya Allah, maafkan, jangan sampai dihukum. Dalam urusan agamaku yang masih kurang, urusan duniaku, urusan dengan keluargaku yang kadang sering bertengkar, sebenarnya tidak ingin begitu. Wa mali, dan maafkan urusan harta, mungkin ada sesuatu yang kemudian terikut subhat. Kita bermohon kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh. Allahumma inni as'alukal afwa, maafkan ya Allah, jangan sampai engkau hukum urusan duniaku, urusan keluargaku, urusan hartaku. Dan hebatnya lagi doa ini berlanjut, Allahumma stur aurati, tutup ya Allah aib-aibku, tutup ya Allah aib-aibku. Jadi kata para ulama itu menyebutkan kita ini dilihat jadi orang baik bukan karena kita baik kadang, tapi Allah menutup aib-aib kita. Dan yang kedua, orang-orang atau sahabat-sahabat kita itu dilembutkan hatinya sampai kemudian masih mau bersahabat, mau bersama kita, padahal itu Allah yang nutup. Ada kemudian satu riwayat menyebutkan, andaikan salah dan dosa kita itu dihukum dengan bau, maka tidak akan ada orang yang bersama kita dan dekat dengan kita karena saking baunya kita dengan aib yang sudah kita lakukan, kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maka di situ kita berdoa kepada Allah juga, Allahumma stur aurati, tutup ya Allah aib-aib. Wa amin rawati, dan juga hapuskan, nyamankan kecemasanku masa yang akan datang. Ini berkaitan dengan kecemasan. Jadi orang itu takut besok itu gimana ya, besok gimana, berembang kok mun sake, berembang kok mun tak andi ini, segala macam. Nah pikiran begitu itu minta kepada Allah, jangan sampai mengganggu itu. Kecemasan itu ya Allah buang. Kalau yang satunya tutup aib-aibku, kemudian yang kedua wa amin rawati, buang ya Allah, nyamankan kecemasanku itu jangan sampai terus ada di sini, sehingga kemudian tidak sehat mentalnya karena cemas itu. Baru kemudian ditutup dengan doa, minta keselamatan, minta penjagaan dari Allah dari segala arah. Allahumma fat min baina yadayya wa min khalfi wa yamini wa shimali wa min fawqi wa a'udzu bi adamika an uqta. Ya Allah, jaga aku dari sesuatu yang membahayakanku, yang menyerang aku dari depan, yang menyerang aku dari belakang, yang menyerang aku dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Ini doa luar biasa. Dan kalau kita relevansikan dengan apa yang tadi di seputar adzan ya, jadi dimulai dari menjawab adzan, semisal muadzin kita baca, lalu kemudian kita ucapkan sebagaimana muadzin, lalu kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Maka Allah, Rasulullah menyebutkan di situ bahwa akan aku halalkan syafaatku, karena syafaat itu sangat dibutuhkan nanti di akhirat. Syafaat itu sangat dibutuhkan di akhirat. Di saat banyak kesulitan akhirat, maka kita butuh syafaat. Maka salah satu caranya adalah ketika adzan dikumandangkan kita baca itu. Ditambah lagi setelah baca doa itu adalah membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, lalu kemudian membaca raditu billah
Rabba wa bi Muhammadir Rasulah wa bil Islami dina, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Selesai kita menjawab itu, kita sholat tahiyatul masjid. Lalu kemudian kita kalau ada qabliyah, kita sholat qabliyah. Kalau sudah di rumah tidak usah, cukup tahiyatul masjid. Lalu kita berzikir, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Seberapa kita baca silakan. Setelah itu baca tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Itu sebagai pengantar untuk berdoa. Lalu kemudian berdoalah kepada Allah. Ketika riwayat Anas bin Malik itu menyebutkan, kira-kira minta apa ya Rasulullah, doa yang tidak tertolak itu antara adzan dan iqamah. Lalu Rasulullah menjawab, salullah al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan, kesehatan dan keselamatan. Maka doanya, ada doa yang kemudian diajarkan Nabi yang memang ada suit dengan anjuran Nabi untuk meminta afiyah, itu adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi sambil berdoa ya, kita angkat tangan kita boleh, ada kesungguhan dan model mengangkat pada waktu berdoa itu seperti yang disampaikan kemarin, bahwa pertama begini itu doanya untuk khusus khatib Jumat. Lalu kemudian boleh kita berdoa sejajar dengan seperti ini. Nah ini ditempel kalau Nabi begitu. Kemudian yang ketiga modelnya agak menginginkan banget seperti ini. Baru yang keempat itu begini. Ini khusus untuk perkara-perkara besar. Jadi minta hujan, terlindung dari bencana besar, itu begini. Jadi kalau kesungguhan itu begini, tidak di perut Pak, tapi di wajah. Atau kemudian ketika kita ingin lagi begini, itu yang ketiga. Dan yang keempat begini. Nah, kita bermohon kepada Allah, misalnya Allahumma inni, kesungguhan kita, Allahumma inni as'alukal afiyah, minta afiat ya Allah, minta terhindar dari penyakit marad yang besar, terhindar dari bencana yang besar. Lalu kemudian berdoa untuk terjaga dari kejahatan-kejahatan orang. Itu afiat namanya, di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian berikutnya adalah spesifik memohon lagi kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa. Jadi maaf ya Allah, jangan sampai dihukum ya Allah. Di samping minta selamat, dalam urusan apa? Dalam urusan agamaku yang tidak sempurna ini ya Allah, dalam urusan keluargaku, dalam urusan duniaku yang tidak tuntas-tuntas, dalam urusan hartaku. Lalu kemudian ya Allah, Allah mastur aurati, tutup aib-aibku, wa amin rawati. Lalu kemudian ya Allah, buang kecemasan-kecemasanku tentang masa depan, sesuatu yang tidak gimana kalau gini, gimana kalau gini, buang itu ya, jangan sampai mengganggu. Lalu berdoa, Allah manfaat membaiknya, kita berdoa agar terjaga dari serangan atau sesuatu yang tidak baik dari depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Itu yang bisa disampaikan, sederhana, tapi ini adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan dalam keseharian. Di seputar adzan, antara adzan dan iqamah itu adalah merupakan waktu yang mustajabah kita berdoa. Dan doa yang penting untuk kita baca adalah memohon selamat kepada Allah dan mohon maaf kepada Allah dalam urusan-urusan dunia kita, urusan agama kita, urusan keluarga kita dan harta kita, dan mohon ditutup aib-aibnya dan kemudian dinyamankan hati kita tentang masa depan, dan bermohon agar dilindungi oleh Allah dari segala arah. Inilah kemudian kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menurut riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan bacaan doa ini di waktu pagi dan petang. Jadi ini menjadi zikiran pagi dan petang. Tapi juga bisa dan bagus kita baca antara adzan dan iqamah, karena Nabi menganjurkan yang kita minta, yang kita mohonkan antara adzan dan iqamah itu adalah al-afiyah. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.